Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro and sis dimanapun berada, selamat datang kembali di MNSU Cinema yang merupakan segmen baru dari channelnya Muslim Speak Up. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Nah, kali ini kita bakal melanjutin keseruan alur cerita dari series Ertugrul yang pada scene terakhir di episode 11 terlihat Alpargu tengah menemui Baybora. Baybora pun bertanya pada Alpargu apa tujuan dari pertemuan itu. Lalu Alpargu menjawab bahwa Ertugrul telah mengetahui bahwa Baybora lah yang menggerakkan orang-orang untuk menyerang tenda Halime. Lalu ketika Baybora menyesali perbuatannya, Alpargu pun mengambil kesempatan untuk membunuhnya dan membuangnya ke tepi danau. Apakah yang akan terjadi selanjutnya pada Kurdolo dan Alpargu yang merupakan otak dari kematian Baybora? Dan apa yang akan menjadi rencana Kurdolo selanjutnya? Mari kita saksikan kelanjutannya. Roll and action. Di tenda suku Kai sedang diadakan pertemuan yang membahas mengenai Karatoigar. Sulaiman Syah yang memimpin pertemuan pun mengatakan, "Tuan-tuan dan putra-putra suku Kai, aku tahu yang kalian pikirkan. Orang itu berhutang darah pada kita untuk darah yang ia tumpahi dan penderitaan yang ia sebabkan. Ia tidak akan bebas dari hukuman. Tidak diragukan lagi kita memiliki hak atas darahnya, tapi bukan hak untuk memberikan keputusan. Ia bekerja sama dengan Crusader mengkhianati negaranya. Sultan Alaidin lah yang berhak memutuskannya." Lalu Sulaiman Syah pun bertanya apa ada yang keberatan mengenai hal itu. Lalu melihat tidak ada yang menjawab, yang berarti tidak ada yang keberatan. Sulaiman Syah pun menambahkan bahwa Komandan Sarabora lah yang akan membawa Karatoigar ke Konya untuk diserahkan ke Sultan Alaidin. Ia akan mengerti pada saat nafas terakhirnya bahwa tidak ada pengkhianat yang tidak dihukum. Setelah pertemuan dengan para bayi selesai, Sulaiman Syah mengumpulkan Ertugrul, Gundogdu, Kurdolo, dan Heme Hanum. Ia mengatakan bahwa mereka harus pindah dalam 2 hari ini. Lalu ia memerintahkan untuk menyampaikan surat ke Sultan Al-Aziz. Namun perintah itu diberikan kepada Gundogdu. Gundogdu merasa tidak enak kepada Ertugrul karena sebelumnya Ertugrul lah yang diperintahkan untuk menemui Sultan Al-Aziz. Dan Ertugrul yang telah memperkirakan bahwa dirinya lah yang akan pergi ke Aleppo dan mengingat janjinya pada Halime. Ia pun ingin mengajukan dirinya untuk berangkat ke Aleppo. Namun sebelum sempat Ertugrul berbicara, tiba-tiba Sulaiman Syah terkulai lemah dan tak sadarkan diri. Lalu di sisi lain di perjalanan saat Komandan Sarabora dan pasukannya akan mengantarkan Karatoigar ke Konya, pasukan Templar memberikan serangan kepada mereka untuk menyelamatkan Karatoigar. Lalu Karatoigar pun dengan sadis membunuh Komandan Sarabora. Dan Titus menyuruh Karatoigar untuk pergi ke Sultan Alaidin dan menjelaskan padanya bahwa suku Kai menculik pangeran pemberontak yang akan kau bawa ke Konya. Dan atas namanya mereka membuat aliansi dengan suku lain untuk melakukan pemberontakan pada istana dan menggulingkan Sultan Alaidin. Kemudian kau akan kembali karena kau adalah satu-satunya yang menyelamatkan Sultan. Dan kau akan menjadi tangan kanannya, ucap Titus. Dan di perkemahan suku Kai, Kurdolo datang menemui Selcan di tempat pembuatan permadani. Selcan pun menyambut kedatangan Kurdolo dan ia mengatakan pada Kurdolo, "Kau akan terkejut mendengar apa yang akan aku katakan. Mereka yang membawa bencana bagi kita tampaknya mereka sangat berharga. Nu'man yang mengaku pada kita sebagai pedagang, ia adalah seorang pangeran dari kerajaan Seljuk," ucap Selcan. Kurdolo yang mendengar itu pun tampak terkejut. Sedangkan di sisi danau, Dundar dan Yigit sedang bermain di sana. Namun ketika mereka hendak beranjak pergi, mereka melihat mayat Baybora tergeletak di sisi danau. Dan mereka pun segera lari ke perkemahan. İşte o vakit kan kardeş olmuşlar. Hadi gidelim. Di waktu yang bersamaan, Nasir bertemu dengan tuannya Petrusio di Aleppo. Petrusio memerintahkannya untuk segera menemui Sultan Al-Aziz untuk mencegah suku Kai datang ke perbatasan mereka. Lalu Nasir berkata bahwa Sultan Al-Aziz merubah keputusannya sangatlah sulit. Ia sangat menyukai suku Kai. Tapi Petrusio berkata, akankah Al-Aziz membahayakan Aleppo dari wabah menular yang suku Kai bawa hanya karena ia menyukai mereka?
Akhirnya Nasser pun segera menemui Sultan Al-Aziz di istananya. Ia pun berkata bahwa ada masalah penting yang ia sampaikan. Intelijennya selalu memberi kabar mengenai wabah yang melanda Anatolia. Aku ingin memastikan bahwa sekutu masa depan kita tidak terinfeksi penyakit ini. Sayangnya banyak ternak mereka yang mati. Ia pun berhasil meyakinkan Sultan Al-Aziz sehingga Sultan Al-Aziz memberi perintah untuk menyuruh suku Kai kembali. Scene berganti. Di suku Kai, Kurdolo menemui Gundogdu. Gundogdu pun langsung meminta Kurdolo untuk mengatakan apa yang ia inginkan. Lalu Kurdolo pun mengatakan bahwa ia mengetahui identitas dari orang yang dibawa Ertuğrul. Numan dan anaknya adalah bangsawan dari dinasti Seljuk. Aku tahu mereka adalah pangeran. Lalu tiba-tiba Gundogdu teringat bahwa ia hanya menceritakan mengenai Halime dan keluarganya kepada Selçuk, yang mana identitas mereka masih dirahasiakan. Lalu Gundogdu kembali mendengarkan rencana Kurdolo. Kurdolo pun berkata jika kita menyerahkan mereka kepada Sultan, Sultan akan menyelamatkan suku kita. Kita akan pindah ke tempat yang indah di tanah Seljuk. Dan Gundogdu langsung bertanya to the point pada Kurdolo. Apa yang ia inginkan darinya? Kurdolo pun meminta untuk menghentikan perpindahannya ke Aleppo dan bawalah Halime dan keluarganya untuk diserahkan pada Sultan. Lalu pada malam harinya tanpa persetujuan Gundogdu, Kurdolo tetap melanjutkan rencananya. Apakah yang akan terjadi selanjutnya pada Kurdolo dan Gundogdu? Akankah rahasia persekongkolan Selçuk Hatun dan Kurdolo diketahui oleh Gundogdu? Kita saksikan di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton channel ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe.